warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi hari ini pembelajaran matematika ya. Ya, walaupun jam terakhir masih tetap semangat. Semangat. Oke, alhamdulillah ya, tetap semangat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, siapa yang ingin memimpin berdoa? Tiga. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa selesai. Ya, terima kasih ya buat yang memimpin berdoa. Nah, hari ini ada yang tidak hadir? Berapa orang? Kaisa. Terus siapa lagi? Kaisa kenapa nggak hadir? Operasi ya. Oke, kita doakan teman kita yang tidak hadir karena operasi ya. Semoga cepat diberi kesembuhan dan kepulihan. Amin. Ya, kita lanjutin materi yang kemarin, yaitu tentang perkalian bilangan bulat. Nah, tujuan pembelajaran nanti yang akan kita pelajari, yang pertama, menentukan hasil operasi perkalian bilangan bulat. Yang kedua, menerapkan masalah konseptual yang berkaitan dengan operasi perkalian bilangan bulat. Nah, kemarin sempat disinggung, kalau konseptual berarti berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nanti ya. Nah, penilaiannya, yang pertama, sikap. Berarti nanti keaktifan kalian ya. Ketika ibu bertanya, kalian menjawab. Ketika diskusi kelompok. Nah, yang kedua, penilaian pengetahuan. Berarti ada apa? Kuis ya. Nanti setelah diskusi kelompok, setelah pembelajaran ada namanya kuis. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Berarti ketika apa? Maju presentasi. Jadi kelompoknya harus aktif. Nah, jangan malu-malu ya. Kalau sudah selesai, saya bu mau presentasi, silahkan ya. Nah, karena itu termasuk dalam penilaian keterampilan. Nah, sekarang guna kita atau manfaat pembelajaran mempelajari perkalian bilangan bulat. Kalian pernah lihat gambar yang ada di slide PowerPoint? Ya, itu adalah apa? Gedung bioskop. Ada apa saja di dalam gedung bioskop? Kursi-kursi ya. Nah, guna mempelajari perkalian bilangan bulat, sekarang coba kalian fokus di tengah, kursi yang tengah. Kursi yang tengah ini. Ketika dia ke belakang, ada berapa jumlah kursinya? 1, 2, 3, 4, 5. Ketika dia ke samping, nah, kita bisa menghitung jumlah kursi yang di tengah ini menggunakan perkalian bilangan bulat. Berarti gimana? 5 kali 4. Berarti berapa? 20. Ya, berarti jumlah kursi yang di tengah ini adalah 20. Paham ya? Nah, itu salah satu kegunaannya belajar perkalian bilangan bulat. Nanti kalian bisa cari lagi manfaat pembelajarannya di kehidupan sehari-hari di contoh lain ya. Ini cuma salah satunya saja. Oke, sekarang kita masuk ke apersepsi atau materi prasyarat sebelum mempelajari perkalian bilangan bulat. Masih ingat nggak pertemuan yang sebelumnya tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat pada garis bilangan? Masih ingat ya? Oke, ini ada yang mengingatkan dua pertanyaan, yaitu 2 tambah 2 sama negatif 3 dikurang 3 ya. Oke, siapa yang mau menggambarkan di garis bilangan? Oke, coba nih. Siapa? Alam ya? Oke. Coba gambarkan 2 tambah 2 sama negatif 3 dikurang 3. Dalam bentuk garis bilangan ya. Ya, oke. Terima kasih Alam. Oke, coba Fadil, negatif 3 dikurang 3. Yang lain boleh dicoret-coret dulu di buku tulisnya ya. Ya, sekarang kita lihat coba semuanya lihat garis bilangan yang ada pada gambar temannya. Benar nggak nih? Benar ya jawabannya.
Oke, berarti 2 tambah 2 itu sama dengan 4. Negatif 3 dikurang 3 itu sama dengan negatif 6 ya. Oke. Berarti kalian masih ingat. Nah, sekarang untuk perkalian bilangan bulat, ini ada permasalahan. Kalian perhatikan ya. Tentang kegiatan pramuka. Nah, ini untuk materi hari ini. Setiap hari Sabtu, siswa selalu mengikuti kegiatan kurikuler pramuka yang diadakan di lapangan sekolah. Pada saat latihan baris berbaris, diperintahkan dari pimpinan pasukan setiap komandan regu ya, yaitu ada permasalahan 1. Coba kalian lihat, ada komandan regu 1 merintahkan seperti itu ya, komandan regu 2. Nah, kemudian nanti ada juga komandon regu 3. Terus ada juga komandon regu 4. Nah, itu masing-masing beda ya instruksi perintahnya. Tentukan posisi terakhir setiap komandan regu terhadap posisi awal. Itu permasalahan 1. Sekarang permasalahan 2. Coba kalian lihat. Nah, ini ada perintah untuk komandan regu 5 sama ada komandan regu 6. Nah, ini untuk permasalahan 2. Nah, kalian baca itu instruksinya. Kemudian ada juga komando regu 7 dan komandan regu 8 ya. Nah, tentukan sama posisi terakhir setiap komandan regu terhadap posisi awal. Oke, dari permasalahan ini kita mengidentifikasi dulu. Dari permasalahan 1, ada berapa regu? 8. Untuk permasalahan 1, 4. Regu apa saja? Regu 1, regu 2, regu 3, 4. Kalau permasalahan 2? Ya, terus itu regu yang diikutin, setiap regu itu ekstrakurikuler apa yang diikutin? Pramuka. Nah, nanti yang ditanyakan apa tadi? Tentukan posisi akhir setiap regu terhadap posisi awal. Nanti itu yang kalian cari, diskusi kelompok sama kelompoknya ya. Oke. Nah, Ibu bagi. Oke, perhatikan. Ibu bagikan LKPD-nya ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya, oke, semua kelompok sudah dapat LKPD? Sudah ya? Oke, kalian buka LKPD-nya. Oke, sebelum mengerjakan, perhatikan. Di situ ada aturan peragaan garis bilangan ya. Oke, kalau ada A kali B, coba dilihat A kali B. Kalau A-nya positif, hadap mana? Kanan ya. Kalau A-nya negatif, hadap kiri. Kalau B-nya positif, berarti maju tiap kali maju B langkah ya. Kalau B negatif, mundur tiap kali B mundur. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, silakan dikerjakan LKPD-nya. Waktunya Ibu kasih 20 menit dari sekarang. Nanti berarti dikumpul LKPD-nya jam 12:10 ya. 12:10 LKPD-nya dikumpul. 5, ada kesulitan? Nih, nanti kan kalian sudah nemukan model matematikanya di sini. Model matematika tuh kayak gini ya. Nah, terus nanti kalian gambar garis bilangan. Nah, baru nanti lihat hadap kanan atau hadap kiri. Nanti ditempel di 0 ini kan. Nah, baru mundur apa maju. Ya, paham ya? Nah, kalian boleh buka statusnya. Kelompok 1 Bu, ada kesulitan? Jadi ini dibikin permasalahan angkat apa? Lihatin mana yang ditanya. Apa yang ditanya? Model matematika. Model matematika? Gak apa-apa. Model matematika tuh gini ya. Nah, dibaca nih, hadap kanan untuk siap bergerak 4 kali. Berarti ada ya, positif apa negatif 4-nya? Nih, kanan ya, hadap kanan. Terus, dan setiap kali bergerak mundur 3 langkah. Berarti kalau mundur berarti apa model matematikanya? Negatif berapa? Iya. Ini ditambah. Oh, dan ini tambah. Enggak. Ini kali.
Baru nanti kalian gambar garis bilangannya di sini seperti ini. Di soal sorangan. Iya, itu apa model direkam. Kami dari kelompok 3. Langkah 1, komando regu 1, 4 dikali minus 3. Komando regu 2, 5 kali minus 2. Komando regu 3, minus 4 kali 3. Komando regu 4, minus 5 kali 2. Langkah 2, komando regu 1 hasilnya minus 12. Komando regu 2 hasilnya minus 10. Komando regu 3 hasilnya minus 12. Dan komando regu 4 hasilnya minus 10. Langkah 3, komando regu 1, 4 kali minus 3, posisi terakhirnya minus 12. Komando regu 2, 5 kali minus 2, posisi terakhirnya minus 10. Bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif, hasilnya negatif. Langkah 4, komando regu 3, minus 4 kali 3, posisi terakhirnya minus 12. Komando regu 4, minus 5 kali 2, posisi terakhirnya minus 10. Bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif hasilnya negatif. Simpulannya, A. Bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif hasilnya negatif. B. Bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif hasilnya negatif. Permasalahan 2. Langkah 1. Buatlah model matematika terkait permasalahan 2. Kita akan membuat model matematika tersebut seperti komando regu 5, 4 kali 3, komando regu 6, 5 kali 2, komando regu 7, minus 4 kali minus 3, komando regu 8, minus 5 kali minus 2. Kita akan lanjut ke langkah 2. Peragakan setiap model matematika langkah 1 ke dalam bentuk garis bilangan. Kita lihat di sini komando regu 5, dia disuruh hadap kanan bergerak 4 kali maju 3 langkah. Saya bergerak dia akan maju 3 langkah dan posisi akhirnya 12. Kita lanjut ke komando regu 6 yang disuruh bergerak hadap kanan bergerak 5 kali maju 2 langkah. Jadi setiap bergerak dia akan maju 2 langkah dan posisi akhirnya adalah 10. Kita lihat di sini lagi, hadap kiri komando regu 7 hadap kiri bergerak 4 kali mundur 3 langkah. Dia hadap kiri bergerak 4 kali mundur 3 langkah yang berarti posisi akhirnya adalah 12. Hadap dan komando regu 8 hadap kiri bergerak 5 kali mundur 2 langkah dan dia bergerak 5 kali dan bergerak mundur 2 langkah yang hasilnya posisi akhirnya adalah 10. Kita lanjut ke langkah 3 yaitu tuliskan posisi terakhir dari komando regu 5 dan komando regu 6. Model matematika dari komando regu 5 adalah 4 kali 3 dan posisi terakhirnya adalah 12. Model matematika dari komando regu 6 adalah 5 kali 2 dan posisi terakhirnya 10. Jadi misalkan A adalah bilangan bulat pertama, B adalah bilangan bulat kedua, dan C adalah hasil kali bilangan bulat A dan B. Apa yang dapat kalian peroleh secara umum dari tabel di atas pada komando regu 5 dan komando regu 6? Kita dapat memperoleh jika bilangan positif bertemu dengan bilangan positif dalam perkalian bilangan bulat akan menghasilkan bilangan positif atau A kali B sama dengan C. Lanjut ke permasalahan 4, langkah 4 maksudnya. Tuliskan posisi terakhir dari komando regu 7 dan komando regu 8. Model matematika dari komando regu 7 adalah minus 4 kali minus 3 yang hasilnya adalah 12. Model matematika dari komando regu 8 adalah minus 5 kali minus 2 dan posisi terakhirnya adalah 10. Misalkan A adalah bilangan bulat pertama, B adalah bilangan bulat kedua, dan C adalah hasil kali bilangan bulat A dan B. Apa yang dapat kalian peroleh secara umum dari tabel di atas pada komando regu 7 dengan komando regu 8? Dapat memperoleh jika bilangan negatif bertemu dengan bilangan negatif dalam perkalian bilangan bulat akan menghasilkan bilangan positif atau minus A kali minus B sama dengan C. Mari simpulkan. Apa yang dapat kalian simpulkan dari hasil operasi perkalian bilangan bulat? A. Bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif akan menghasilkan bilangan positif. B. Bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif akan menghasilkan bilangan positif juga. Ada yang berbeda dari kelompok lain? Sama semua ya? Ya, oke. Ya, selanjutnya apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Ada yang bisa jawab? Ya, hasil kali bilangan positif dengan bilangan positif hasilnya? Ya, positif. Hasil kali bilangan positif dengan negatif? Ya, betul, negatif. Hasil kali bilangan negatif dengan bilangan positif? Ya, negatif. Bilangan negatif dengan negatif? Ya, bilangan positif. Ya, tadi sudah benar, sekarang kita sempurnakan.
Jadi untuk perkalian bilangan bulat itu berlaku A kali B sama dengan C, berlaku A kali negatif B sama dengan negatif C, berlaku negatif A kali B sama dengan negatif C, dan berlaku negatif A kali negatif B sama dengan C. Ya, kita kuis. Ini ada 3 soal, silahkan dikerjakan ya. Ya, untuk PR atau tugas di rumah itu tidak ada. Untuk materi berikutnya berarti kita lanjut tentang pembagian bilangan bulat. Dipelajari ya di rumah. Ya, Ibu langsung akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.